Seruan boikot Israel dan tagar Stand with Palestine sedang ramai dibicarakan di media sosial. Sejumlah aksi di berbagai negara juga mewarnai lini masa beberapa hari belakangan. Ada banyak sikap yang ditunjukkan dalam hal ini, dan tidak sedikit yang memperlihatkan aksi nyata seperti donasi maupun ikut melakukan serangan ke Israel. Lalu negara mana saja yang termasuk? Selain itu, seperti apa bantuan yang mereka lakukan? Sesaat lagi daftarnya akan data fakta hadirkan untuk kamu tonton. Putin memang tak mengumumkan keberpihakan negaranya kepada Palestina. Ia hanya menyalahkan kegagalan kebijakan Amerika Serikat dalam menghadapi konflik Timur Tengah serta menyerukan gencatan senjata. Namun, Moskow menolak memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris ketika sejumlah negara Uni Eropa kompak mengecam Hamas. Selain itu, ia juga menunjukkan dukungan melalui bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar ke wilayah Gaza. Rusia diketahui menyalurkan bantuan kemanusiaan ke kawasan tersebut pada 19 Oktober 2023 setelah serangan membabi buta tentara Israel dengan dalih menumpas Hamas meluluh lantahkan Gaza. Sebagaimana informasi yang diterima melalui telegram resmi Kedutaan Rusia di Jakarta, paket bantuan terdiri atas pasokan makanan, tepung, gula, beras, dan pasta dengan total berat 27 ton. Adapun bantuan tersebut dikirimkan melalui Kementerian Situasi Darurat Federasi Rusia, Emerkom. Di sisi lain, intelijen militer Ukraina, Kirilo Budanov, menyebut Rusia telah memasok senjata infanteri yang mereka sita dari pasukan Kiev ke kelompok perlawanan Palestina, Hamas. Keberhasilan Hamas menembus pertahanan Israel menjadi sorotan. Bagaimana tidak, kemampuan keamanan Israel dikenal sangat baik, namun Hamas bisa lolos dengan persenjataan lengkap dan melakukan serangan setelahnya. Karena itu, beberapa pihak menunjuk musuh nomor satu Tel Aviv di kawasan, dalam hal ini Iran, sebagai pihak yang menyokong Hamas dalam merencanakan serangannya. Benar bahwa tidak ada bukti yang mampu membenarkan tudingan tersebut, namun fakta atas keberpihakan Iran terhadap Palestina adalah fakta. Para pemimpin Iran telah memperingatkan bahwa dunia kini semakin dekat dengan perang regional di Timur Tengah akibat konflik ini dan Israel telah melanggar garis merah. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, sempat mengungkit tindakan yang akan diambil. Sementara Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdollahian, mengancam jika agresi Zionis tidak berhenti maka semua pihak di kawasan siap bergerak. Terbaru, dalam keterangan juru bicara pasukan pertahanan Israel, IDF, kepada Newsweek diketahui bahwa unit khusus pasukan paramiliter Iran telah tiba di Lebanon. Rilis yang dikutip Kompas pada 3 November 2023 tersebut juga menulis bahwa pasukan paramiliter akan berpartisipasi dalam serangan ke Israel. Selama ini, Qatar telah banyak membantu warga Palestina di Gaza dengan menjaga hubungan dengan kelompok militan Palestina, juga dengan Amerika Serikat. Dalam hal ini, menjadi perantara negosiasi untuk membebaskan sekitar 200 sandera yang ditahan oleh militan Hamas. Sementara pada perang Hamas dengan Israel saat ini, Qatar juga berkontribusi dalam pengiriman bantuan kemanusiaan yang cukup intens. Nyatanya Qatar telah mengirimkan 2 pesawat bantuan untuk jalur Gaza sejak 22 Oktober lalu. Kementerian Luar Negeri Qatar dalam keterangannya menyebut bahwa 2 pesawat tersebut membawa 87 ton bantuan makanan dan medis ke jalur Gaza untuk keperluan korban perang yang umumnya merupakan warga sipil. Kini, beredar video soal ancaman Qatar yang akan menghentikan pasokan gas dunia jika negara barat tak menghentikan dukungannya kepada Israel. Namun, dikutip dari situs berita Doha News, Qatar tidak pernah membuat ancaman untuk menghentikan pasokan gas dunia. Seorang profesor di Universitas Hamad bin Khalifa di Qatar, Mark Owen Jones, buka suara. Ia mengatakan bahwa berita tersebut diduga sengaja dibuat untuk menyudutkan Qatar. Menteri Penerangan Yaman, Zaifullah Al-Shami, dalam percakapan dengan kantor berita Al-Alam pada 3 November kemarin mengatakan bahwa strategi konstan Yaman adalah membantu saudara-saudara di Palestina sampai mereka mengusir penjajah yang merebut kekuasaan. Sejalan dengan itu, kelompok milisi bersenjata Yaman yakni Houthi telah mendeklarasikan perang dengan menembakkan drone dan rudal ke Israel. Ya, jika Rusia mengirim bantuan kemanusiaan dan Iran menekan dengan ancaman, maka Yaman telah melakukan serangan lebih dulu ke Israel.
juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Jenderal Yahya Sari, mengumumkan untuk membantu rakyat Palestina dengan bantuan militer ke Palestina pada 31 Oktober 2023. Dengan ini, Yaman secara resmi bergabung dalam operasi Badai Al-Aqsa dan perang melawan rezim Zionis Israel, sekaligus menjadikannya sebagai negara Arab pertama yang mengirimkan bantuan militer untuk Palestina secara resmi. Raja Abdullah II dari Yordania menegaskan dukungannya dalam sebuah pidato pembukaan sesi parlemen yang baru pada 11 Oktober 2023. Melalui kesempatan tersebut, ia mengatakan bahwa tidak ada perdamaian di Timur Tengah tanpa negara Palestina yang merdeka. Sang raja juga telah mengarahkan pengiriman bantuan kemanusiaan dan medis yang mendesak kepada warga di jalur Gaza sebagai bukti dari sikap yang ia pilih. Tidak hanya itu, Yordania dalam laporan berbagai media telah membuka pintunya untuk pengungsi dari Palestina. Warga Yordania dan pemilik hotel berlomba untuk membuka rumah dan fasilitas mereka bagi warga Palestina yang terdampar setelah perbatasan utama kedua negara yakni Jembatan Raja Hussein ditutup atas permintaan pihak Israel. Setelah bentuk dukungan yang begitu nyata, warga Yordania juga terlibat dalam unjuk rasa besar-besaran yang menuntut pemerintah Yordania menutup kedutaan besar Israel di Amman dan membatalkan perjanjian damai. Kedubes Israel, di mana para demonstran Yordania berkumpul setiap hari, telah lama menjadi pusat unjuk rasa anti-Israel setiap kali terjadi gejolak di Palestina. Sama halnya dengan langkah yang diambil Yordania, Mesir juga membuka salah satu jalur perbatasan mereka. Lebih tepatnya untuk membantu perawatan warga Palestina yang terluka saat memasuki Mesir. Media lokal Mesir melaporkan rumah sakit lapangan bagi warga Gaza akan segera siap pada 31 Oktober, sehari sebelum perbatasan dibuka. Mengutip Detik News, AFP melaporkan otoritas perbatasan di jalur Gaza menyebut Mesir telah sepakat untuk membuka perlintasan perbatasan Rafah, di mana perbatasan tersebut merupakan satu-satunya perlintasan penyeberangan yang tidak dikendalikan oleh militer Israel. CNN dalam rilisnya menyebut tentang Mesir yang bakal membantu mengevakuasi sekitar 7.000 warga negara asing dan warga berkewarganegaraan ganda dari wilayah konflik Gaza, Palestina. Sebelumnya, sebanyak 596 warga negara asing dievakuasi dari Gaza melalui Rafah pada 2 November 2023. CNN dalam rilisnya menyebut Gaza setidaknya membutuhkan 100 truk bantuan berupa bahan makanan, air bersih, hingga obat-obatan setiap harinya untuk mengatasi krisis kemanusiaan. Menanggapi hal tersebut, sejumlah negara di dunia telah mengirimkan bantuan kemanusiaan. Indonesia misalnya, pada 4 November kemarin, Presiden Jokowi telah melepas pengiriman bantuan kemanusiaan seberat 51,5 ton ke Palestina. Sebelumnya, penasihat pers dan urusan masyarakat Turki, Laksamana Muda Zeki Akturk mengumumkan bahwa negaranya telah mengirimkan 213 ton total bantuan kemanusiaan serta 20 orang tenaga medis. UEA juga mengirimkan beberapa pesawatnya ke Gaza pada 20 Oktober lalu yang memuat 68 ton pasokan makanan di dalamnya. Bantuan tersebut dikirim melalui Al-Arish, Mesir yang bekerja sama dengan program pangan dunia. Kemudian Tunisia, negara yang saat ini mengalami kondisi perekonomian tidak baik, bahkan ikut mengirimkan bantuan kemanusiaan mencakup susu bayi dan perlengkapan medis. India pun begitu, telah mengirimkan bantuan berupa obat-obatan dan peralatan medis lebih dari 38 ton. Sementara itu, 10 ton makanan kering bergizi yang terdiri dari biji-bijian seperti gandum, kedelai dan susu bubuk juga datang dari Rwanda. Dukungan dari berbagai negara datang untuk Palestina. Bentuk dukungan yang diberikan pun bermacam-macam termasuk kecaman dan bantuan kemanusiaan. Selebihnya terdapat sejumlah negara yang ikut melakukan serangan melalui bantuan militer. Seminggu terakhir, kelompok pasukan perlawanan di Irak juga telah melakukan serangan bertubi-tubi ke pangkalan militer Amerika Serikat karena tak mengindahkan larangan untuk membantu Israel. Milisi Hizbullah dari Lebanon bahkan melakukan serangan mortir lebih dulu sebagai buntut dari ancaman Benjamin Netanyahu yang mengaku akan hancurkan Gaza.